Salam, salam jumpa kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Rabu 3 Januari 2024, firman Tuhan yang akan kita renungkan tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 20. Namun marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, sudah sepatutnya seorang anak mendapat didikan dari orang tuanya, karena memang itulah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Hidup, masa depan, dan harta yang paling berharga dari orang tua adalah anak-anaknya sendiri. Sebab sekaya apapun seseorang atau orang tua tadi dalam segala kepemilikannya, akan tetapi jika anak-anaknya terlantar, kehilangan kesempatan menikmati hidup, atau menjadi pegaduh, atau perusak, maka rusak jugalah kehidupan orang tua tadi. Kekayaannya itu justru menjadi tanda kemiskinan dan kehilangan masa depan baginya. Sebab setelah ia berlalu di dunia ini, maka segala hal tentang dia juga ikut berlalu. Memang perlu diakui, tidak sedikit pula anak-anak yang bebal, sehingga ia pun kehilangan kesempatan dan masa depan. Ada istilah di kalangan orang Ibrani menggambarkan sikap anak yang bebal ini dengan ungkapan seperti anak lembu yang tidak terlatih. Pada pundak anak lembu diletakkan kuk sebagai alatnya untuk bekerja. Namun anak lembu itu memberontak dan berusaha untuk melepaskan kuk itu dari pundaknya. Apa yang terjadi? Setiap kali ia berusaha untuk melepaskan kuk itu dari pundaknya, semakin beratlah beban kuk itu di pundaknya. Jemaat Tuhan, dari nas kita hari ini yang latar belakangi dengan kisah Efraim yang mengenal kesalahannya lalu bertobat. Namun ia mengenal ketidakmampuannya pula untuk berbalik kepada Allah. Dan Efraim juga mengaku bahwasanya ia tidak bisa membuat dirinya berbalik kepada Allah dengan dirinya sendiri. Sehingga ia berseru kepada Allah, "Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku." Pada ayat yang 18. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akhirnya mendengarkan dan menjawab seruan Efraim sebagaimana nas kita pada hari ini, Yeremia 31 ayat yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kalimat terakhir ayat ini, sangat mengharukan perkataan Allah. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah juga dengan kita. Sama seperti Efraim. Atau kalau kita ingat kisah anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15 itu, bahwasanya kita adalah orang-orang yang bebal, orang-orang yang hanya mengikuti kehendaknya sendiri. Namun ada titik di mana kita akhirnya menyesal, mengakui segala kekurangan kita, dan akhirnya kita mau bertobat. Pertobatan kita itu tidak bisa berangkat dari diri kita sendiri saja, tetapi peran Allah sangat utama dalam menyambut kedatangan kita untuk berbalik kepadanya. Hendaklah sesegeranya kita menyesal dan bertobat. Dan tidak ada yang dapat kita perbuat untuk kembali kepada Allah selain oleh karena kasih setianya. Allah tidak dapat tidak mengasihi kita sebagai anak-anaknya, karena Kristus anak tunggalnya itu telah dikorbankannya sebagai jalan bagi kita untuk dapat kembali kepada Dia.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwasanya Engkau tidak pernah tidak mengasihi kami. Engkau senantiasa mencurahkan segala yang terbaik dalam kehidupan kami, sekalipun kami penuh dengan dosa dan pelanggaran terhadap-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang takut akan Engkau dan yang setia melakukan segala yang Engkau kehendaki, menjauhi segala yang Engkau larang. Dalam Kristus kami telah berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom dan horas bagi kita semua.